Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil Zain Faruzi dan teman saya Baik Adewani dari Puspita akan menjelaskan hasil pengerjaan praktek mini project tentang penggunaan Watson data di IBM Cloud, khususnya dalam konteks pengelolaan dan analisis data menggunakan SQL. Pertama, ada pembuatan skema dan tabel. Tabel yang pertama itu tabel pelanggan. Eh, create tabel di database database yang ada di Hbreak Data Toko Online Arabila. Nama tabelnya itu tabel pelanggan. Isinya ada ID pelanggan itu dengan integer, tipe data integer, nama dengan tipe data pacar, email, kota, dan tanggal daftar. Lalu setelah query-nya dijalankan dan berhasil dijalankan, result setnya akan menampilkan nilai true, yang berarti tabel berhasil dibuat tanpa error. Selanjutnya, membuat tabel pesanan. Isinya sama, ID pelanggan dengan integer, ID pesanan dengan integer, tanggal pesanan, total harga, lalu result hasilnya, output output yang dihasilkan akan menampilkan nilai true, berarti tabelnya berhasil dibuat tanpa error. Lalu ada tabel karyawan. Tabel karyawannya berisi ID karyawan dengan tipe data integer, lalu nama dengan tipe data pacar, email dengan pacar, kota dengan tipe data pacar, dan tanggal masuk. Lalu output yang dihasilkan menunjukkan hasil true, berarti berhasil dibuat tanpa error tabelnya. Yang kedua ada penyisipan data atau masukin data. Pertama, masukin data pelanggan ke dalam ke dalam tabel pelanggan, yaitu value-nya ada uh, apa namanya, ID pelanggannya 11, namanya baik, dan seterusnya. Jadi dengan query insert into pelanggan, maka setelah di run, bagian rows yang dihasilkan menunjukkan nilai 10. Berarti ada 10 baris yang sudah berhasil dimasukkan ke dalam tabel pelanggan. Selanjutnya ada memasukkan data ke tabel pesanan, yaitu dengan query insert into tabel pesanan dengan value-nya ID 01 dan ID pesanan 01 dan ID pelanggan 11 dan seterusnya. Maka setelah di run, output yang dihasilkan ada bagian rows yang dihasilkan menunjukkan nilai 10. Berarti 10 baris sudah dimasukkan ke dalam tabel pesanan. Lalu selanjutnya ada masukkan data ke tabel karyawan dengan query insert into tabel karyawan. Maka setelah di run nanti, values yang ada di dalam sini akan masuk ke dalam tabel karyawan. Outputnya, output yang dihasilkan ini adalah row 10, di mana menunjukkan nilai ada 10 baris yang sudah berhasil dimasukkan ke dalam tabel karyawan. Yang ketiga, ada menjalankan query untuk memilih dan memfilter data, menyaring dan mengurutkan data juga menggunakan fungsi agregasi. Yang pertama ada cek data pelanggan dengan memilih atau select from dari tabel pelanggan. Output dari query ini adalah semua baris dan kolom yang ada di dalam tabel pelanggan. Misalkan tabel pelanggan memiliki struktur data yang sesuai sebagai berikut. ID pelanggan 11, namanya Baik Adewani, eh, emailnya, email Baik, dan kota Batam, dan tanggal daftar. Sama juga dengan ID pelanggan 12, dan seterusnya. Sesuai dengan informasi yang sebelumnya udah dimasukin. Yang selanjutnya ada cek data pesanan, yaitu query-nya select from tabel pesanan, dan output yang dihasilkan pun juga sama, yaitu uh,
semua baris yang ada di dalam kolom dan tabel pesanannya itu sesuai dengan informasi yang sudah data yang sudah dimasukkan. Sebagai berikut, ini ada ID pelanggannya 11, ID pesanannya 1, tanggal pesanannya 2023 bulan 1, dan selanjutnya, dan seterusnya. Lalu ada cek data karyawan itu memilih select data from karyawan, tabel karyawan, dan output yang dihasilkan juga karyawan, nama-nama karyawan, data-data karyawan yang sudah dimasukkan sebelumnya, yaitu ada ID karyawan yang pertama, terus namanya Nabila, emailnya Nabila, dan kota Batam, dan selanjutnya terus ada cek data pelanggan spesifik yang di mana kota Surabaya itu query select from tabel pelanggan, where kota Surabaya itu digunakan untuk mengambil data dari tabel pelanggan, di mana hanya ada baris-baris yang memenuhi kondisi tersebut, yaitu pelanggan yang tinggal di Surabaya yang bakal ditampilin. Jadi setelah di-run, output yang dihasilkan maka yaitu ID ya dengan ID pelanggan 13, yaitu Susi di kota Surabaya. Yang kelima ada cek data pesanan spesifik di antara Februari 2023 sampai Agustus. Nah, di select from tabel pesanan, di mana tanggal pesanannya itu antara tanggal 14 Februari sampai 7 Juli. Dan hasil outputnya pun sesuai dari tanggal 14 Februari sampai 7 Juli. Oke, selanjutnya mengurutkan nama pelanggan dengan ascending. Ini mengurutkan nama dengan ascending itu berdasarkan tabel pelanggan, data kolom nama yang ada di tabel pelanggan dalam urutan abjad berdasarkan nama-nama yang ada di tabel tersebut. Jadi output yang dihasilkan itu yang sebelumnya nama pelanggannya itu yang pertama ada Baik Adewani, sekarang jadi dimulai dari huruf A yaitu Ade, Alvin, baru Baik. Lalu selanjutnya ada mengurutkan tanggal pesanan dalam descending. Select from tabel pesanan berdasarkan tanggal pesanan dengan urutan descending yaitu menurun. Berarti digunakan untuk melihat data pesanan dari yang terbaru. Jadi data yang terbaru itu dari bulan 10, 9, lalu 8, dan seterusnya. Oke, selanjutnya ada menghitung jumlah pelanggan berdasarkan tabel pelanggan. Berarti dengan query select count yang digunakan untuk mendapatkan jumlah total pelanggan yang terdaftar dalam tabel pelanggan. Dan output yang dihasilkan menampilkan satu baris dengan kolom jumlah pelanggan berisi jumlah total pelanggan dalam tabel. Misalnya jika tabel pelanggan memiliki ada 20 baris. Oke, selanjutnya menghitung total penjualan. Dari tabel pesanan dengan query select sum pada total harga yang ada di tabel pesanan, maka output yang dihasilkan akan menampilkan total penjualan adalah alias yang diberikan pada hasil penjumlahan kolom total harga. Jadi outputnya adalah nilai total dari semua nilai dalam kolom total harga dari semua baris dalam tabel pesanan. Dan output berikut menampilkan total penjualan sebanyak 18.500.000 rupiah. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ara. Oke, next saya akan menjelaskan tentang menggabungkan tabel. Di sini ada
SSN kode, yaitu menampilkan pelanggan dan jumlah pesanan, di mana query ini menggunakan left join untuk menggabungkan tabel pelanggan dan pesanan, lalu menghitung jumlah pesanan per pelanggan dengan count dan mengelompokkan hasilnya berdasarkan nama pelanggan. Bisa dilihat outputnya. Next. Kemudian untuk menampilkan pelanggan yang belum pernah memesan menggunakan fungsi left join, query ini mencari pelanggan yang belum pernah memesan, ditandai dengan ID pesanan yang bernilai 0. Kemudian untuk tampilkan 3 pelanggan terbaru yang memiliki nama dimulai dari huruf B, query ini memilih 3 pelanggan terbaru yang namanya dimulai dengan huruf B, diurutkan berdasarkan tanggal pendaftaran secara descending, dan dibatasi dengan limit 3. Jadi yang muncul hanya 3 orang. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan selanjutnya saya akan menjelaskan menggunakan union untuk menggabungkan hasil query. Next. Di sini terdapat kode di mana union ini menggabungkan nama dari tabel karyawan dan pelanggan menjadi satu kolom. Nah, yang ke-8 menggunakan logika bersyarat dan view. Next. Kode ini menampilkan data berdasarkan case, di mana query ini menggunakan case untuk mengkategorikan pelanggan sebagai member gold, silver, ataupun bronze berdasarkan total pembelian mereka, dan hasilnya diurutkan dari kategori tertinggi. Next. Di sini kodenya menampilkan cara membuat view pelanggan yang di mana kota sama dengan Malang. Query ini membuat view bernama pelanggan Malang yang menyimpan data pelanggan dari kota Malang, kemudian menampilkan data tersebut. Next. Yang ke-9, modifikasi data dan penggunaan subquery. Next. Ini kode untuk menggunakan, ini kode untuk penggunaan delete pada tabel pelanggan, di mana query ini menghapus data pelanggan dari tabel pelanggan berdasarkan ID pelanggan tertentu. Oke, next. Kemudian sama seperti yang tadi, tapi bedanya ini untuk tabel pesanan. Next. Untuk selanjutnya, ini merupakan SSN kode dari subquery, tampilkan pelanggan dengan total belanja tertinggi. Query ini mencari pelanggan dengan total belanja tertinggi, mengelompokkan pesanan berdasarkan ID pelanggan, dan mengurutkan berdasarkan jumlah total harga. Next. 10. Menggunakan fungsi tambahan untuk analisis mendalam. Yang pertama ada melakukan fungsi diskon 30% dari tabel pesanan, di mana query ini menghitung diskon 30% dari total harga di tabel pesanan dan menambahkannya sebagai kolom baru. Yang kedua, join untuk menampilkan pelanggan dan detail pesanan. Query ini melakukan join untuk menampilkan nama pelanggannya beserta detail pesanan mereka dari tabel pesanan. Selanjutnya yang ketiga, hitung rata-rata pesanan, di mana query ini menggunakan fungsi AVG untuk menghitung rata-rata total harga dari semua pesanan di tabel pesanan. Dan outputnya rata harga dengan segitu. Oke, next. Yang keempat, tampilkan pelanggan dengan email yang berakhiran @example.com, di mana query ini akan menampilkan pelanggan yang emailnya berakhiran dengan @example.com, dan outputnya seperti itu. Next. Dan yang terakhir, ini sama seperti tadi, cara menghapus data karyawan. Query ini menghapus data karyawan dari tabel karyawan berdasarkan ID karyawan yang tertentu. Dengan menyelesaikan mini project ini, kami telah mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya setiap langkah dalam proses pengelolaan dan analisis data menggunakan SQL di platform IBM Watson Data. Proyek ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga memberikan kami pengalaman berkolaborasi dengan lebih efektif kepada anggota tim. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.